Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabinasta'in warahmatullahi wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi Muhammad. Oke, kepada yang terhormat Ibrahim dan Linda selaku pengasuh pondok pesantren sebagai Linda dan kepada Dewa Forum Dewa MTS Al-Quran Linda dan juga kepada Dewa Dalbi dan juga kepada rekan saya dan teman-teman dan juga kepada Miss Iza selaku pengamu pelajaran biologi. Pelajaran biologi saya itu menjelaskan tentang biokimia. Nah, yang tadi lanjutannya sekarang itu part 2 dari biokimia part 2. Nah, jadi yang kedua itu kan yang pertama itu ada daur karbon, yang kedua ada daur nitrogen. Nah, yang ini sudah yang ketiga itu daur air. Nah, daur air ini itu berbeda dengan daur biokimia lain karena sebagian besar aliran airnya itu terjadi bukan melalui proses kimia, melainkan proses fisik yang mempertahankan bentuknya sebagai H2O. Nah, kecuali terjadi perubahan kimia dalam proses fotosintesis. Nah, di dalam tubuh makhluk hidup itu berperan sebagai pelaut, mengatur tekanan osmotik sel, mengatur suhu tubuh, fungsi mentransfer zat makanan dan zat sisa metabolisme. Nah, daur air itu saat terkena cahaya matahari, suhu perubahan bumi yang mengandung air itu akan mengalami penguapan atau yang disebut evaporasi. Nah, terus berlanjut, makhluk hidup itu akan mengalami transpirasi atau pengeluaran uap air melalui stomata. Nah, uap air itu akan naik ke lapisan atas atmosfer membentuk awan. Terus, awan itu akan berpindah karena perubahan suhu udara atau dibawa oleh angin. Dan saat terpapar udara dingin, awan itu akan mengalami kondensasi menjadi tetes air hujan, akan menjadi air hujan yang disebut kondensasi dan akan jatuh ke permukaan bumi dalam bentuk hujan dan akan jatuh ke permukaan bumi dalam bentuk hujan yang disebut presipitasi. Nah, air hujan itu akan masuk ke dalam tanah secara vertikal melalui infiltrasi. Nah, infiltrasi. Setelah terjadi infiltrasi, air itu akan terus bergerak ke bawah karena pengaruh gravitasi bumi yang disebut peristiwa perforasi. Nah, sebagian air tanah tersebut itu diserap oleh tumbuhan untuk fotosintesis. Nah, air tanah dalam bentuk mata air, sumur, danau, dan sungai itu dimanfaatkan oleh hewan ataupun manusia untuk menunjang kehidupan. Yang keempat, daur fosfor. Nah, daur fosfor ini itu berasal dari pelapukan batuan mineral, batuan fosfat atau batuan fosfat, dan penguraian bahan organik, kotoran hewan ternak atau hewan laut oleh dekomposer. Nah, fosfat akan diserap oleh tumbuhan dalam bentuk fosfat anorganik H2PO4, HPO, dan PO. Nah, fosfat organik ini dari tubuh organisme tersebut akan diurai oleh dekomposer dan menjadi fosfat anorganik yang terlarut dalam air dapat mengalami pengendapan atau disebut sedimentasi di laut. Nah, batu karang dilatih sebagai batu endapan atau sedimentasi di laut sebagai batu karang atau fosil. Nah, batu karang itu ataupun fosil ini dapat terkikis kembali membentuk fosfat anorganik yang terlarut dalam air atau diambil melalui kegiatan penambangan. Selanjutnya ada daur belerang. Yang kelima, terakhir, daur sulfur atau belerang. Nah, daur belerang sulfur itu terdapat di atmosfer dalam bentuk sulfur dioksida atau SO2 yang berasal dari aktivitas vulkanik, misalnya gunung berapi, pembakaran bahan bakar fosil, dan juga asap kendaraan bermotor, dan asap pabrik. Nah, belerang itu juga terdapat dalam bentuk hidrogen sulfida H2S yang dilepas dari proses pembusukan bahan organik di dalam tanah dan air dilakukan oleh bakteri
dan jamur kuning. Terus organisme lain yang merupakan bahan organik protein dan menghasilkan H2S antara lain itu jamur Aspergillus dan Neurospora serta bakteri Escherichia. H2S selanjutnya itu mengalami oksidasi di atmosfer membentuk sulfat. Gas sulfat itu bersama-sama dengan presipitasi atau curah hujan masuk ke dalam tanah. Dan jika kandungan gas sulfat itu di udara terlalu tinggi, presipitasi yang dihasilkan itu akan sangat asam, tidak yang dikenal sebagai hujan asam. Oke, saya cukup presentasi saya kali ini. Mohon maaf bila kurangnya. Saya di sini juga masih belajar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke,